Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Dan berikut ini pemirsa akan kami sampaikan sejumlah emiten-emiten yang akan kami update untuk Anda. Yang pertama bisa kita cermati dari saham Astra International Tbk dengan kode saham ASII yang mengalami penguatan hingga 5% dalam sepekan terakhir. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, berikutnya ada PT Summarecon Agung atau SMRA yang mencatatkan marketing sales hingga 1,2 triliun rupiah di 2 bulan pertama tahun 2021. Dan ini mengalami peningkatan hingga 103% secara tahunan dan setara 35% dari target di tahun 2021. Berikutnya adalah sektor perbankan yaitu Bank BRI yang akan rups pada Kamis di pekan ini dengan agenda laba bersih dan juga dividen. Berikutnya ada Indosemen Tunggal Prakarsa dengan kode saham INTP yang akan memasok hasil produksi batu andesitnya ke sejumlah proyek strategis Jabodetabek seperti proyek rel kereta api cepat dan juga jalan tol pelabuhan. Dan berikutnya kita akan coba langsung cermati pergerakan dari emiten Astra International yang pada pekan lalu mengalami kenaikan hingga 5%. Kinerja dalam perdagangan Jumat lalu mengalami kenaikan hingga 0,87% di level 5.775, sementara kinerja dalam 6 bulan terakhir masih bergerak positif 14%. PE ratio tercatat 14,5 kali dengan market cap-nya mencapai 233,8 triliun rupiah. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Randy Wijaya, Equity Research Analyst dari Panin Sekuritas. Ya, Mas Randy, kita lanjutkan kembali informasi tadi ada beberapa emiten yang sudah kita update. Kita akan fokus kepada Astra International juga yang dalam sepekan terakhir mengalami kenaikan sekitar 5%. Anda melihat lebih karena didorong juga ini dengan belit yang diberikan oleh pemerintah dari sektor perpajakan untuk otomotif sendiri sehingga mengangkat kinerja Astra International. Iya, kalau kita melihat memang sebenarnya dari sentimen ini cukup positif gitu ya untuk mendorong demand. Apalagi pemerintah kan berencana untuk membuka terkait dengan yang CC di atas 2.500 seperti itu ya. Ini yang kita lihat juga bakal positif gitu, di mana segmen konsumen menengah ke atas memiliki daya beli yang lebih solid, sehingga ini akan turut mendorong konsumsi yang lebih signifikan seperti itu. Cuman salah satu yang perlu diketahui juga bahwa dari sisi Astranya sendiri kita lihat ini ada ruang bahwa dari sisi produksinya akan sulit untuk catch up dengan demand-nya yang berpotensi meningkat cukup signifikan, sehingga kita lihat di sini mungkin ruang peningkatan pendapatan ini tidak dapat 100% dinikmati oleh Astra seperti itu, karena ada ruang defisit dari sisi produksinya, di mana kalau nanti mungkin harus inden dan lain sebagainya bisa jadi ada potensi pengurangan demand dan lain sebagainya seperti itu. Yang kita lihat jadi kurang begitu positif buat Astra, cuman memang untuk dari segi sentimennya ini kita lihat akan sangat positif terhadap perekonomian juga seperti itu. Baik, itu dia untuk Astra International dan sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan sampaikan dulu nih Mas Redi untuk pembukaan market hari ini. Indeks harga saham gabungan seperti yang Anda sudah sampaikan tadi, tekanan memang masih akan terasa dan terbukti hari ini melemah sekitar 0,21% di level 6.342,98. Anda melihat level-level indeks begitu kalau kita cermati 6.200, 6.300 ini adalah area yang rawan koreksi begitu kalau kita cermati dari pergerakan IHSG. Anda melihat apakah ini akan terus berlangsung paling tidak di sepanjang semester pertama tahun 2021 atau Anda melihat peluang tembus ke 6.400-an untuk pergerakan IHSG sebenarnya, Mas? Iya, kalau mungkin untuk dari pergerakan IHSG memang kita melihat masih akan sideways mungkin sampai akhir dari semester pertama 2021 seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat buat dari sisi vaksinasi sendiri, memang dari timeline pemerintah pun sudah terlihat bahwa nanti di semester 2 2021 baru akan lebih banyak vaksin yang ada di Indonesia, sehingga distribusinya pun juga bisa lebih meningkat di nanti semester 2 2021 di situ. Jadi kita lihat mungkin selama periode semester 1 ini masih akan cenderung sideways gitu, karena recovery dari beberapa sektor pun juga masih belum merata gitu ya. Ini yang kita lihat juga investor masih akan mencermati bagaimana rilis laporan keuangan sampai nanti di kuartal 2 2021 mendatang.
Baik, dengan kondisi seperti saat ini, apakah justru menjadi peluang bagi investor tentunya ya, kalau kita cermati investasi yang jangka menengah panjang, Mas Randy, untuk mengambil posisi beli, karena Anda melihat kan potensi peluang ada kenaikan baik dari indeksnya ataupun emiten-emiten yang ada di dalamnya itu adalah pada semester kedua mendatang. Justru di saat pelemahan seperti saat ini kita sudah mulai cicil beli atau bagaimana nih strateginya? Iya, mungkin untuk beberapa emiten bisa mulai dicicil beli di mana mungkin salah satunya sektor consumer ya, yang menurut saya cukup tertinggal dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Ini yang kita lihat ketika nanti ekonomi sudah mengalami pemulihan, tentunya juga akan mengalami peningkatan kinerja secara fundamental. Ini yang bisa dicermati investor juga karena kita lihat sektor yang memang cenderung defensif ini cukup ditinggalkan investor pada akhir tahun 2020 kemarin gitu karena banyak sentimen lebih banyak didorong dari kenaikan harga komoditas seperti itu. Jadi mungkin untuk kayak sektor consumer dan juga sektor perbankan yang cenderung lebih defensif ini menarik untuk dikoleksi untuk jangka short to mid term ke depan. Baik, berarti ada konsumer dan perbankan, tapi itu adalah mungkin menjadi bagian dari saham-saham yang Anda jagokan, tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Tapi kalau di saat ini, kita akan cermati dulu, ada beberapa tadi emiten update yang sudah kita sampaikan. Ada Astra International, begitu. Anda melihat memang masih belum bisa menggerakkan secara signifikan ya, meskipun tadi ini luar biasa sekali sih dari sisi penurunan harga jual, khususnya untuk produk-produk otomotif, tapi masih belum bisa mengangkat demand-nya sendiri nih, Mas. Iya, kalau kita lihat mungkin mesti kita cermati juga terkait dengan harga di level konsumennya seperti itu ya, di mana mungkin biasanya sebelum ada insentif PPNBM ini tentunya ada diskon dari dealer biasanya ketika kita ingin membeli kendaraan seperti itu. Di mana ketika ada insentif PPNBM ini mungkin setelah kita juga sempat channel check ke beberapa dealer bahwa diskonnya justru diskon dari dealernya agak sedikit dikurangi seperti itu. Jadi mungkin dampaknya juga tidak 100% signifikan seperti itu. Cuman tentunya memang kita melihat dengan adanya insentif ini dari segi price list pun kan memang sudah cukup turun seperti itu. Jadi ini kita lihatnya memang ada positifnya tentunya. Cuman mungkin apakah akan signifikan, mungkin kita lihat belum tentu akan cukup signifikan mendorong recovery konsumsi in overall dari masyarakat seperti itu. Oke, berarti masih Anda rekomendasikan atau tidak dulu nih untuk Astra Internasionalnya? Ya, untuk Astra Internasional kita masih merekomendasikan hold juga dengan target harganya di 6.000. Baik, target harga 6.000 untuk Astra Internasional.